Ngalu sana bro. Ah? Kan? Nih. Inilah tikungan jet nih. Ini. Tikungan jet yang sangat rawan. Kan? Teman-teman bisa lihat nih. Bisa teman-teman lihat kan? Ini banyak orang foto di sini guys. Jadi mereka duduk di sini kemudian berfoto dengan latar semenanjung yang itu, tanjung ini. Tidak ada celahnya sedikit pun. Kantor desanya di sini. Inilah desa Sionggang Selatan teman-teman. Inilah desa Sionggang Selatan, desa di muara sungai. Nah guys, kita mau ke Sionggang Selatan dulu. Ke sana itu ke Jonggini Huta, dan ke sana itu ke Kecamatan Lumbanjulu, ke pusat kecamatan, ke Jalan Lintas Sumatera. Dan ini kita ke Sionggang Selatan, ke Pangaluanai. Kita bakal jalan dulu untuk melihat secantik apa desa ini, kampung ini. Nah ini yang sering kita buat videonya, jalan yang baru dilebarkan. Jalannya sebenarnya sudah ada jalannya ini kemarin ya. Ini sudah pakai pakai rabat beton. Dilebarkan kurang lebih 2 meter lagi, ditambah jalannya. Dan pemandangannya di bawah seperti ini guys. Tuh, mantap kan? Kita akan coba jalan kaki dulu ya. Kita jalan kaki dulu. Sebenarnya kemarin itu, sebelum dilebarkan ini jalan ini, kalau untuk mobil roda 4 atau roda 6 sudah bisa ke sini, sudah leluasa. Ya. Sudah leluasa, walau ya harus ekstra hati-hati teman-teman kalau mau ke sini. Karena selain banyak tikungan, ini juga tanjakannya cukup tajam turunannya. Itu. Nah, sudah agak lebar ya. Nanti akan langsung di aspal hot mix. Itu dulu teman-teman, dulu sebelum ditanami pinus itu, kalau kita turun dari atas sana, kita turun naik kendaraan, seolah-olah kita tuh menuju danau gitu, karena dari atas langsung nampak danau, tidak ada pohon gitu ya. Jadi agak seram dulu ini jalannya ini, dan tikungannya pun ini seperti teman-teman lihat, sudah kayak letter U ya. Sudah kayak huruf U. Tuh. Menikung tajam dan meliuk-liuk. Tuh tengok. Kan? Nih. Agak serem memang dulunya guys, karena di bawah ini pun langsung jurang gitu. Ibaratnya kalau kita silap sedikit, nah kamu langsung menuju danau naik kendaraan itu. Ini tikungannya banyak guys, meleok sana, meleok sini, dan di atas itu, di sini masih hijau teman-teman, masih hijau, masih hutan-hutan alam dan hutan pinus tuh ke bawah. Mudah-mudahanlah cepat selesai, biar nanti bisa langsung teman-teman kalau mau ke sini naik bus pariwisata ya. Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba.
atau Pangaluan Air orang sebut ini. Kampung di bawah itu namanya Pangaluan Air biasanya orang sebut. Nah, menikung lagi. Tikung sana, tikung sini. Dan yang paling parah itu di depan itu ada tikungan. Orang sini biasa sebut tikungan Z. Nah, jadi sering-sering dulu mobil keselip di situ. Ada mobil keselip di mana di tikungan Z katanya, karena dia benar-benar kayak Z gini, sap 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 gitu ya. Kayak Z ini sap 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 gitu. Nanti itu depan itu sebentar lagi kita nyampe. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe kita ya, karena di depan itu juga nanti kita akan melihat pemandangan yang indah. Di bawah itu danaunya. Nah, ini kan luar biasa nih. Tuh danaunya. Mantap ya. Kalau di sini teman-teman lihat masih mending, dia masih batunya masih terpisah guys ya. Istilahnya kalau kita kerok dia masih terjatuh batunya seperti ini. Nanti kalau di bawah sana itu dinding jalannya seperti batu semua, batu gitu, batu melulu. Jadi batu satu gitu, seolah gunung ini satu batuan yang sangat besar. Nah, di sini masih mending bisa dikorek pakai tanah ya. Kalau di sana nanti dia harus kata pemborongnya harus pakai breaker ya. Breaker, jadi alat pemecah batu itu. Ini dia tikungan Z-nya teman-teman. Ini dia tikungan Z-nya. Nih. Nah, ini ke bawah sana. Sap. Nah, itu pemandangannya juga bagus ya. Ini dia tikungan Z-nya. Di 20 tahun lalu, bukan 20 tahun lalu ya, mungkin sekitar 20 tahun lalu. Ini sudah pernah dibuka jalan yang ini sampai jauh ke sana, tapi mentok di sana kemudian diganti dan dibuat tikungan di sini. Inilah tikungan Z-nya itu. Ini tikungan Z yang sangat rawan. Disebut tikungan Z karena memang kayak letter Z gitu teman-teman ya. Bentuknya zigzag. Bagus di sini pemandangannya, itu kampungnya. Nanti kita akan jalan sampai ke situ guys. Ikuti kita terus. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kemudian berikan komentar untuk masukan dan saran. Oke. Ini batu semua, ini dinding batunya. Sisa-sisa dari letusan Gunung Toba. Letusan mahadasyat dari super vulkano Toba gitu. Nah, ini jetnya. Tuh guys. Nah kan, teman-teman bisa lihat nih. Bisa teman-teman lihat kan? Ke atas tuh. Seperti ini. Dan pemandangannya di sana. Ini banyak orang foto di sini guys. Jadi mereka duduk di sini kemudian berfoto dengan latar semenanjung yang itu, tanjung yang itu. Ya, mantap. Mantap kan? Oke. Nah, kita tinggalkan jet sampailah kita di Liang. Jadi habis ini di sana ada nama tempatnya Liang karena di sana ada liang batu, guys. Nah, ini kalau teman-teman lihat batunya sudah mulai besar nih. Tuh.
Dan di sini sejuk banget. Kebetulan ini masih musim penghujan ya. Semalam baru hujan. Di sini memang baru selesai musim penghujan. Ini sudah ditanami kayak apa namanya? Pohon-pohon tanaman keras. Kebun ada pokat dan lain sebagainya. Mantap ya. Oh itu kebetulan ini hari Minggu guys, pagi-pagi itu ada orang tua yang sedang jalan kaki mau ke gereja. Mereka sudah tua. Nanti kita sapa mereka ya. Ini batunya nih. Narbinggang boro. Ngalu sana bro. Ah? Nah, ini batunya sudah seperti ini, guys. Jadi batunya sudah payah nih untuk dipecah nih. Harus menggunakan breaker karena sampai ke atas dia batu semua itu. Sudah mulai batu semua. Enggak terpecahkan lagi tuh. Tuh. Dan pemandangannya di sini teman-teman coba lihat. Coba kita lihat ya. Tuh. Itu kampungnya. Di sana itu masih banyak rumah, kemudian di sana ada rumah, kemudian di sini ada kampung juga, ada kampung di sini. Lumayan banyak orang di sini. Satu desa. Nah, kita jalan lagi. Kita teruskan perjalanan kita. Jadi di sini tuh jalan walaupun jauh kurang lebih 2 kilo ini nggak terasa guys. Adem gitu, nggak keringatan, malah kita kedinginan rasanya. Kita rasanya kedinginan. Kedinginan teman-teman. Karena musim hujan juga jadi dingin banget ya. Tuh teman-teman bisa lihat batunya ini, batunya ini. Nah, kan ini sudah nggak bisa lagi dipecah sama alat ini karena dia sudah batu semua itu sampai ke atas. Tuh sudah batu semua, nggak bisa lagi dipecah pakai bucket, pakai skop, pakai beko. Jadi dia harus pakai breaker namanya, pakai alat berat juga tapi ada pahat batunya di ujungnya itu, gitu ya. Itu Danau Toba sudah agak dekat dengan kita. Nanti jalan ini yang lebih parahnya depan situ guys, depan situ nanti coba kalian lihat.
Jalannya sempit banget. Dan itu benar-benar dengan memahak batu supaya bisa menjadi jalan. Itu depan itu nanti kita lihat. Nah ini dulu areal pemakaman nih guys. Di bawah sini dulu areal pemakaman ini. Masih ada makamnya, kurasa di sini. Di sini masih ada ya. Oh itu. Jadi di bawah itu masih banyak makam itu di bawah. Tuh. Masih banyak makam di bawah itu. Ini kan sudah aspal nih guys. Sebagian dengan rabat beton, sebagian dengan aspal seperti ini jalannya. Laudia ho, Michelle, Giselle, gereja. Kenapa nggak diantar tulang muka? Ke Medan dia. Ke Medan? Iya. Iya. Nah, yang paling parah tuh jalannya di sini, guys. Yang paling parah itu di sini. Di depan itu nanti coba teman-teman lihat ya. Itu paling parah di situ. Jalan itu memang betul-betul ada air. Karena pembangunan sedang berlangsung ini, pembukaan jalannya belum selesai kan. Jadi airnya banyak itu. Nah, nih coba teman-teman lihat. Nih, ini benar-benar batu, guys. Tidak ada celahnya sedikit pun. Jadi kamu korekin pakai apapun di batu nggak bakal longsor. Ya. Dia benar-benar nyatu menjadi dinding gitu. Membentuk dinding. Dia benar-benar nyatu membentuk dinding batu yang ketika kamu pahat akan sangat susah menggelantung seperti itu. Nah, kan? Teman-teman lihat. Biasanya orang mancing di sini nih, di bawah ini. Di situ ada spot mancing. Jadi sehari-hari orang mancing di situ. Banyak pemancing. Nah, itu yang tadi saya sebut di pertengahan video. Yang tadi saya sebut ini jalan paling susah, guys. Jadi banyak biayanya. Hanya untuk melewatkan 20 meter ke depan ini, dari sini 20 meter ke depan itu butuh waktu 3 bulan, guys. Ya, alat berat hampir 3 bulan menghabiskan waktunya untuk membuat jalan ini. Karena tidak bisa lewat dulu kemarin, karena ini batu memang benar-benar batu apa. Coba teman-teman lihat, ini sudah batu semua ini ya. Coba guys, kalian lihat. Nah, dan jalannya sempit, itu langsung danau itu di bawah. Nah, mulak tuh kan. Jadi kita sudah hampir sampai di jalan yang seram itu, sudah hampir sampai. Kalau di sini dia sudah nampak tanah. Di depan ini sudah nampak tanah, sudah masuk areal pemukiman. Nah, itu langsung danau nih. Itu sudah langsung danau. Kan? Oke lah.
kampungnya dan itu pantai pasirnya guys. Asa merdela na borong. Bisa taruh dito. Ito nakar orang boy. Ali ba na sulat ka tidelan ni? Oh. Jadi banyak orang memilih tuh jalan kaki karena jalannya licin. Ya. Jalannya licin, teman-teman. Ini kita sudah sampai di areal kampung. Di sini sudah ada kebun warga. Sudah ada tanaman-tanaman jagung yang ditanami warga. Nanti jalannya ini, teman-teman. Jalannya ini akan lewat di sana, lewat ke sana. Kemudian alatnya menyeberang karena itu sungai, jadi alatnya menyeberang dari sini. Tapi ada jembatan di sini sebenarnya. Oh lo Ropiao. Nah ini, itu ada satu dusun di sana namanya Sosor Bagot, sudah ada juga di video kita. Kemudian kalau kita nyebrang jembatan ini ke Pangaloan Ail, kantor desanya di situ. Inilah desa Sionggang Selatan, teman-teman. Inilah desa Sionggang Selatan, desa di muara sungai. Nah ini salah satu sungai yang paling besar debit airnya masuk ke Danau Toba, guys. Nih, itu dulu jembatan lamanya ini. Ini jembatan lamanya dulu. Ini, kemudian karena dia dari kayu sudah menua, sudah agak keropos, dibangunlah jembatan yang baru yang ini. Ya, dibangunlah jembatan baru. Tuh, hulunya ini dari daerah apa namanya, KP Binanga. Dan ini teman-teman, jalannya nanti, jalan lingkarnya terus ke Sibisa. Ini kan dimulai dari Lumbanjulu, terus belok ke sini kita jembatan ini, naik ke kampung di atas sana, terus sampai ke Sibisa lewat dari bukit-bukit itu. Nanti seperti itu dia model jalannya. Inilah dia guys, kampung Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Orang sebut juga nama kampung ini Pangaloan Ail. Pangaloan Ail guys ya. Jadi kampung paling ramai itu di sana. Kemudian di atas sana, di atas bukit itu, di situ juga ada kampung satu dusun itu. Ramai juga orang di sana. Orang-orang dari sini dulu naik ke atas sana untuk mengerjakan ladang. Nah ini dia. Ini kantor desanya teman-teman. Kantor desanya ini. Ini kantor desa. Ya. Ini kantor kepala desanya. Dan itu di sini memang cocok buat wisata karena di sini ada pantai pasir tepat di muara sungai yang banyak burung bangaunya guys. Sudah sering kita buat videonya ini, memang itu banyak burung bangau. Nah nih pantai pasirnya, tidak terlalu luas tapi sangat estetik. Oke, sekian dulu guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan subscribe kita. Nanti akan kita lanjutkan jalan kaki ke sana. Ya, mengikuti jalan yang baru diperlebar itu, jalan lingkar Danau Toba. Oke. Thank you, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan komentar, kritik dan saran yang membangun agar kita bisa lebih baik. Ikuti kita terus. Nanti akan kita jalan-jalan ke kampung-kampung di sekitar Danau Toba. Oke.